Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dipakai Pak Moderator, Pak Budi Eni, anggota Senat dan Dewan Pertimbangan, saudara dosen dan mahasiswa, saya gembira terutama menggunakan presentasinya Pak Nur. Pak Nur lebih ke keuangan, saya jadi sebagai insinyur, jadi agak tidak kesulitan orang keuangan dengan insinyur ada problem saya. Menurut data saya, analisis saya mengatakan seperti yang sulit dalam buku saya itu, sektor maritim itu sektor yang dikorbankan oleh sektor keuangan. Itu masalah. Bertahun-tahun sektor maritim tidak berkembang karena bank tidak tertarik membiayai proyek-proyek pembangunan kapal dan bangunan. Jadi kalau semua program cara rekor itu bagus, persoalannya adalah apa sih bedanya kita dengan ini? Apa sih bedanya kita dengan isu? Kalau program itu terlalu generik, nggak susah kita, nggak susah. Ini bukan kali pertama saya mencalonkan diri sebagai calon rektor, ini kali ketiga. Kali pertama saya mencalonkan diri sebagai rektor UI, karena saya menarik UI yang menelantarkan mereka. Jadi itu alasan saya yang paling penting. Soal kesejahteraan dan sebagainya itu soal lain, tapi alasan saya pertama maju karena saya ingin memanfaatkan TS dan memanfaatkan Indonesia. Ibu bapak sekalian saya hormati, ini sedikit background saya, tidak semeyakinkan track recordnya Pak Nur. Saya mengakui beliau sangat well academic, advance. Ya. Saya appreciate tepuk tangan untuk Pak Nur. Pak Budi sesama orang lain, Pak. Pak Budi orang lain? Pak Budi orang lain? Nah, saya juga kelahiran Klaten. Saya punya certified professional marketer. Saya punya sertifikat sebagai pemasok. Ini ilmu yang saya dapat dari Pak Imam. Slide berikutnya, Mas. Ini potret saya 5 tahun yang lalu di sebelah kiri, paling kecil. Ini potret. Itu ibu saya, lalu kakak saya almarhum dan kakak saya perempuan, dan saya digendong oleh ibu saya. 5 tahun yang lalu. Ya. Ibu saya seorang guru bahasa. Saya belajar dari beliau, pertama kesetiaan, yang kedua pengorbanan, yang ketiga kesabaran. Saya belajar dari beliau. Karena foto ini diambil pada waktu ayah saya ditugaskan ke Ambon sebagai jasa. Dan ayah saya ditasan karena harus berpisah dengan anak istri. Ayah saya kemudian keluar dari jasa. Terus mas, ini keluarga saya pertama karena saya menikah lagi setelah Rata kita. Rata yang kecil. Saya belajar dari dia juga tentang pengorbanan. Sekian. Saya memutuskan menikah lagi karena hidup terlalu berat kalau saya sendiri. Anak saya sekarang 9. Saya menikahi seorang janda dengan 5 anak dan 4 cucu. Sekarang dia akan rekor 1 di Hangtua.
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara. Tidak mudah loh, hanya bukan 2 keluarga. Cukup berat, ya. Berat, dan alhamdulillah kami bisa melakukannya. Mudah-mudahan bisa. Ibu Bapak sekalian saya hormati, saudara mahasiswa, saya percaya bahwa mimpi saya mungkin tidak terlalu penting, tapi saya yakin kalau saya tanya kepada mahasiswa, apa sih mimpiku? Saya akan coba bantu dia memenuhi di kampus ini. Seperti anak-anak ini yang mungkin tidak membayangkan akan pergi pertama kali naik pesawat terbang ke Bantri misalkan, terlalu jauh mungkin, ya. Ini yang terakhir kami bawa mereka ke Prancis. Kemana? Ke Paris, ya. Terus. Ibu Bapak sekalian saya hormati, ada rencana yang saya harus perhatikan, tapi saya akan coba cepat karena ini saya tidak bisa terlalu detail. Pertama, saya sudah agak lama meninggalkan kerjaan birokrasi setelah saya pergi dari pembantu rektor tahun 2000, sudah lebih dari 15 tahun. Walaupun saya mengikuti dokumen perencanaan yang terbaru, saya tidak belajar banyak dari PTNBH. Teknikalitis menjadi pengelola PTNBH, saya masih belum begitu paham. Saya mengaku saya belum paham. Ya. Tantangannya banyak sekali. Tapi kalau kita bicara tentang kontribusi nasional, saya tidak mengerti kalau ini di luar kemaritiman. Nanti akan saya elaborate bagaimana kenapa kita kembali kemaritiman. Saya akan titip kepada rektor yang baru. Alhamdulillah Pak Jokowi punya komitmen membuat maritim lebih baik. Ya. Jadi tugas kita tidak. Tetapi membangun kemaritiman itu membutuhkan infrastruktur kompetensi, dan sekarang tidak cukup. Infrastruktur itu tidak cukup. Dan kalau biologi mau advance dan agak nasional, maritime biology, marine biology. Jadi Blue Ocean Strategy yang saya maksud itu adalah kita memilih satu arah baru, yaitu arah kemaritiman. Itu sifatnya lintas disiplin, tidak hanya perkara urusan fakultas teknologi belakang, bisa semua fakultas menggeluti dunia kemaritiman. Dan itu jalan untuk mencapai internet review. Sebab kalau kita tidak fokus, kita harus terlalu banyak, kita tidak bisa top, agak susah. Ya. Dan kemudian PR-nya mentransformasikan sekarang ini menjadi PTNBH sebagai organisasi besar. Ibu Bapak sekalian, saya mengajukan satu program kebijakan umumnya Guyup, Gayeng, dan mudah-mudahan laporan nanti digeluti oleh teman-teman, oleh mahasiswa, oleh karyawan. Yang penting Guyup, tapi juga harus Gayeng. Harus Gayeng. Guyup saja cukup, harus Gayeng. Gayeng itu kita melakukan semuanya secara bersemangat, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan satu greget, tidak sekedar kerja seperti biasa, tapi bisa dengan kegayangan istilahnya. Dan memaritimkan ITS, memaritimkan Indonesia. Terus Guyup itu saya artikan sebagai ini interaksi horizontal dan integrasi vertikal antar kelompok, individu dan unit supaya terjadi sinergi dan trust. Ya, saya kira ini sebagian sudah kita bangun, sukses. Saya kira perlu kita tingkatkan supaya kita lebih efisien, lebih lean, lebih ramping, lebih
terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Kemudian juga gaya. Yang saya maksud dengan gaya itu tadi. Jadi kegiatan-kegiatan pokok kita lakukan dengan penuh antusias dan profesional untuk memberi yang terbaik. Dan genep ini artinya kehadiran IPS ini mendorong gaya hidup baru yang lebih holistik, lebih komplit, lebih halal, serta dirasakan negara kita bagi masyarakat setempat dan juga bagi masyarakat tertentu. Ini saya sebut sebagai genep. Tentu saja ini perlu proses ya, semua. Ibu Bapak sekalian saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Saya akan lebih fokus lagi 3 hal. Pertama soal kompetensi. Kompetensi akan menjadi isu yang penting, tapi tidak cukup hanya kompetensi, kita juga harus berkarakter dan juga berkomitmen serta sehat. Saya senang dalam beberapa video tadi soal olahraga. Kebanyakan mahasiswa IPS itu tidak sehat. Setahu saya. Ya. Tes macam-macam, bahasa lulus, TPK bagus, kesehatan bablas. Jadi saya setuju sekali mengurangi sepeda motor dan mobil di kampus. Ya. Kemudian lebih banyak jalan kaki dan naik sepeda. Saya usul supaya teknik mesin riset di sepeda. Karena teknologi sepeda akan menjadi teknologi masa depan. Teknologi yang small scale, appropriate, dan non-trivial. Itu akan menjadi teknologi masa depan. Alat transport yang berdasarkan energi metabolik. Kalau kita mau menghijaukan kampus ini dengan sungguh-sungguh, ya, berarti kita harus memberi inspirasi kepada masyarakat gaya hidup baru, yaitu gaya hidup yang rendah lagi. Jadi untuk itu semua kita harus menetapkan diri kita sebagai pembelajar yang mau belajar terus-terus. Apakah itu mahasiswa terutama karyawan, apalagi dosen, harus belajar terus-terus. Tidak pas saya S3 belajar. Saya kira dan ini bagi saya sebuah hijrah mental dari situasi yang ditantang oleh PTNBH dan juga persoalan-persoalan yang ada sekarang ini, terutama bagaimana kita merespons climate change. Jadi kita harus menjadi bagian dari upaya kita untuk memerangi kerusakan lingkungan yang semakin serius. Jadi dalam 2 tahun depan PR kita PTNBH Full Flex harus kita selesaikan. Memang itu transformasi 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun kita bisa penuh agenda tadi. Kalau bisa lebih cepat tentu saja lebih bagus. Ya, tapi transformasi itu full flex 2 tahun depan selesaikan. Teruskan. Kemudian kontribusi nasional, kerjasama, berjejaring, dan seterusnya sebagai investasi. Kemudian saya ingin memberi target yang lebih sederhana. ITS menjadi universitas rujukan di ASEAN. Jadi kita mesti fokus ke ASEAN. Termasuk mahasiswa kita lebih banyak dari ASEAN. Ya, bagus tentu saja kalau diperluas, tapi fokus dulu ke ASEAN dalam 4 tahun depan. 4 tahun depan. Ya. Kemudian kita harus memberi kontribusi kepada Surabaya dan kota-kota pesisir. PR kita itu sangat dekat, yaitu Surabaya. Hubungan ITS dengan Surabaya tidak boleh seperti TB dan Bandung, yang sangat buruk. Tidak boleh. Kita harus menyelesaikan persoalan Surabaya. Surabaya kita bantu, kita transformasi menjadi future waterfront city. Kalau itu berhasil, itu ITS berhasil. Dan kemudian kebanyakan kota di Indonesia itu kota-kota pesisir, itu persoalan transportasi, persoalan energi, perumahan,
pengelolaan limbah, transportasi umum, itu test case-nya di kota, terutama kota-kota pesisir. Saya usul kita walaupun sudah dirintis Fakultas Seni Rupa dan Desain, kita kembangkan ke studi liberal arts. Jadi nanti supaya kita lebih manusiawi, kamu suka dan banyak studi-studi yang lebih ke pertemuan kita. Kalau teman-teman sekarang kesulitan dari besar, mudah-mudahan ke depan tidak kesulitan. Saya melihat perspektif pertama, learning and grow. Sebagai organisasi kita harus belajar dan tumbuh. Pertama, melalui investasi pada sumber daya insani, investasi pada sistem informasi, kemudian growth ya, pada kebutuhan teknologi baru dan program studi baru. Lalu pendidikan yang berfokus pada mahasiswa dan menyiapkan sumber daya insani yang berkaliber yang kompeten, berkarakter, committed, dan sehat. Jadi saya kira kegiatan di kampus harus menyehatkan, tidak sekedar tapi harus sehat. Lulusan-lulusan ITS tidak hanya sehat, harus bugar. Ya. Jadi kalau fasilitas gym yang disediakan oleh Pak Budi nanti bisa buat kita lebih bugar. Kemudian penelitian saya ingin bengkel lebih banyak. Jadi kalau lab base itu oke, tapi juga workshop base. Jadi kegiatan ini hanya berakhir di gambar dan simulasi komputer, tapi berakhir di bengkel untuk dibuat produknya. Sehingga ini bagian dari technopreneurship development. Dan saya usul supaya penerbitan menjadi lebih serius. Jadi kita harus lebih banyak fokus kita biayai penerbitan supaya kita lebih banyak menerbitkan buku-buku karya dosen, karyawan maupun mahasiswa. Terus, kemudian dari perspektif teman-teman, saya setuju dengan idenya Prof. D tadi. Kita harus menasionalkan rekrutmen mahasiswa. ITS ini terlalu Jawa Timur misalnya. Padahal kita mesti melayani Indonesia. Ya, kita harus menasionalkan rekrutmennya. Kemudian kita pertajam mitra industrinya, ya, dan mengembangkan semua craft teknologi skala kecil. Dan kemudian kita melayani pemerintah kota. Kita pastikan kota ini kota yang layak, kota masa depan kita. Jadi kalau kota Surabaya ini sehat, ITS akan lebih sehat. Jadi akan menjadi model, bagaimana perguruan tinggi bisa memenuhi kawasan, termasuk Jawa Timur, dan kemudian pemerintah kawasan pesisir dan pulau provinsi. Nah, soal genap, jadi memang kinerja keuangan penting. Tadi semua, tapi kinerja keuangan tidak mungkin kita membangunnya tanpa learning and growth. Tidak membangun proses, tidak membangun pelanggan. Keuangan itu hanya akibat. Kalau kemudian kita bisa menggunakan endowment, meyakinkan alumni dan BUMN, banyak bisnis, tentu kita akan bagus kinerja keuangan. Ya. Kemudian kinerja universitas riset, dan kita harus betul-betul green. Jadi betul-betul green, aspek green arsitektur, green transport harus kita praktekkan. Tidak, saya kira upaya sekarang ini sudah cukup, perlu kita dorong lagi lebih cepat. Kemudian sivitas akademika ITS harus 3 KS tadi: kompeten, karakter, committed, dan sehat. Ya, jadi ini kira-kira kegedepan kita. Ya. Hadirin sekalian saya hormati, saya ingin menutup. Waktu saya sudah berapa mas? 35 menit. Kenapa kita harus maritim? Kampus ini dulu rawa. Dulu miliknya Angkatan Laut. Ditawarkan ke UNER nggak mau. Ditawarkan ke IKIP waktu itu, IKIP nggak mau.
Yang mau membeli adalah Yayasan Simon Weber untuk membeli tanah angkatan laut. Banyak angkatan laut yang menjadi dosen-dosen ITS. Dan Bung Karno meresmikan ITS ini di sebuah hanggar pesawat terbang. Setelah 3 tahun deklarasi juanda di Pertamina. Kenapa bandara kita kok bandara juanda? Bukan bandara siapa? Tokoh Bung Tomo. Karena semangat sejak awal ini semangat maritim. Dosen-dosen saya waktu saya mahasiswa kebanyakan alumni Rusia yang dulu dididik oleh Bung Karno untuk mempelajari kapal-kapal di Vladivostok, di Odessa, di St. Petersburg. Kemudian kembali ke sini untuk mengajar saya tentang perkapalan yang tidak dibuka di ITB. Jadi satu revolusi mental pada waktu Bung Karno dan deklarasi juanda, kita ini negeri tua. Jadi kalau kita tidak maritim, itu sebenarnya tidak cocok dengan sejarah berdirinya ITS. Jadi saya kira menjadi maritim itu berarti kita kembali pada fitrah kita sebagai ITS dan juga sebagai